Di tengah dentuman artileri dan suara drone yang berputar di langit Ukraina, satu siluet baja perlahan muncul dari balik kabut. Ia bukanlah tank biasa, melainkan T-90M Proriev, simbol era baru kekuatan lapis baja Rusia. Dunia menyaksikan bagaimana medan perang berubah. Rudal berpemandu presisi, drone kamikaze, dan serangan dari atas telah mengubah konsep perang darat selamanya. Tapi Rusia tidak diam. Setelah menyadari bahwa era tank konvensional hampir berakhir, Moskow memutuskan satu langkah besar, melahirkan kembali kekuatan bajanya melalui produksi massal T-90M, tank yang bukan hanya hasil upgrade, melainkan evolusi penuh menuju peperangan modern. Di saat NATO memperkuat Ukraina dengan Abrams dan Leopard, Rusia membalas dengan pabrik-pabrik baja yang kini beroperasi siang dan malam. Di kota Nizhny Tagil, pabrik Uralvagon Zavod berdentum tanpa henti. Suara las, palu, dan mesin CNC kini menjadi lagu perang Rusia. Pemerintah memerintahkan sistem industri pertahanan untuk bekerja dalam 3 shift penuh, 24 jam sehari. Setiap minggu, baja baru datang dalam jumlah ton, dikonversi menjadi menara, laras, dan sistem kontrol tembakan untuk T-90M. Dari laporan OSINT dan media Rusia, produksi tank ini telah meningkat hingga 300 unit per tahun, dengan target mencapai 1000 unit pada 2028, skala produksi yang belum pernah terjadi sejak era Uni Soviet. Tapi ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa Rusia bersiap menghadapi ancaman simultan dari Barat, baik di medan Eropa maupun dalam perang proksi global yang semakin kompleks. T-90M bukan sekadar modernisasi T-90A. Ia adalah tank dengan sistem tempur digital Kalina yang mampu menghubungkan setiap unit lapis baja ke jaringan medan perang Rusia. Komandan bisa melihat posisi musuh, drone pengintai, dan koordinat artileri dalam waktu nyata. Meriam 2A, 46M, 5 kaliber 125 mm kini mampu menembakkan rudal berpemandu refleks M sejauh 5 km, menembus armor komposit Abrams dan Leopard dari jarak aman. Sistem era relik generasi baru melapisi seluruh menara dan badan tank, menciptakan pertahanan berlapis terhadap rudal anti-tank tandem warhead seperti Javelin dan NLA Yao. Bahkan kini, T-90M telah dipasangi jaring pelindung dan sensor anti-drone, bentuk adaptasi nyata terhadap medan perang Ukraina yang dikuasai UAV. Dalam dunia yang dikelilingi mata elektronik, T-90M menjadi entitas hidup, sebuah baja yang berpikir. Perang Ukraina telah menunjukkan satu hal, ancaman terbesar bagi tank bukan lagi tank lain, melainkan serangan dari atas. Drone FPV dan rudal top attack Rusia memahami hal ini, dan upgrade T-90M mencerminkan kesadaran baru itu. Sensor inframerah dan radar mikro dipasang untuk mendeteksi pergerakan udara kecil di sekitar kendaraan sistem Shtora. 1M diperbarui untuk mengacaukan panduan laser rudal musuh. Sementara, penambahan lapisan pelindung reaktif di atap menara memperkuat titik paling rentan. Bahkan, terdapat eksperimen dengan jamming device portable yang bisa menonaktifkan drone kamikaze kecil di radius tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa T-90M bukan lagi hanya simbol kekuatan darat, tetapi kini menjadi pusat pertahanan mobile terhadap ancaman udara rendah. Ketika Leopard 2A7 dan Abrams SEPV-3 tiba di Ukraina, Barat berharap akan terjadi keunggulan teknologi yang menentukan. Namun, hasil di lapangan berkata lain. Dalam beberapa insiden, T-90M bertahan dari rudal anti-tank langsung, berkat kombinasi era relik dan desain modularnya. Beratnya yang hanya 48 ton membuatnya jauh lebih gesit dibandingkan Abrams yang mencapai 70 ton. Mesin V
T-90 2S2F bertenaga 1130 HP memberi mobilitas tinggi, sementara profil rendahnya membuatnya sulit terdeteksi oleh drone. Inilah keunggulan desain Rusia, efisien, brutal, dan dirancang untuk bertahan di kondisi paling keras NATO. Mungkin unggul di sensor satelit, tapi di medan lumpur dan kehancuran, T-90M tetap hidup dan bergerak. Langkah Rusia memproduksi T-90M secara besar-besaran bukan hanya reaksi terhadap perang Ukraina, tetapi bagian dari doktrin baru pertahanan strategis jangka panjang Kremlin, melihat bahwa perang modern adalah perang logistik. Siapa yang mampu mengganti kerugian tempur lebih cepat, dialah yang menang. Dengan memperbanyak T-90M, Rusia berusaha menciptakan cadangan baja yang cukup untuk menghadapi skenario konflik multifront, termasuk kemungkinan bentrokan langsung dengan kekuatan NATO di masa depan. Setiap tank yang lahir dari jalur produksi bukan hanya kendaraan, tetapi bagian dari pesan. Rusia belum selesai dan era baja belum berakhir. Sejak 2022, T-90M sudah bertempur di berbagai front, dari Kupiansk hingga Zaporizhia. Banyak rekaman memperlihatkan tank ini bertahan dari serangan drone FPV dan terus bergerak setelah dihantam rudal anti-tank kru di dalamnya selamat, menandakan efektivitas sistem pelindung internal. Tapi, medan perang juga kejam. Beberapa T-90M hancur karena serangan dari atas, membuktikan bahwa tak ada teknologi yang benar-benar kebal. Meski demikian, pengalaman tempur itu justru mempercepat evolusi. Setiap tank yang rusak menjadi pelajaran untuk memperkuat yang berikutnya. Setiap versi baru T-90M sedikit lebih kuat dari versi sebelumnya. Rusia tidak hanya berperang di medan tempur, tapi juga di ruang inovasi teknologi. Kini dunia bertanya, jika Rusia telah memasuki era baru dengan produksi massal T-90M, apa yang akan terjadi ketika ribuan tank ini siap bertempur bersamaan, didukung oleh drone pengintai, sistem komunikasi satelit, dan pasukan darat digital? Apakah medan Eropa Timur siap menghadapi kembalinya armada baja Rusia yang dipersenjatai ulang? Ataukah ini awal dari gelombang pertempuran mekanis terbesar sejak Perang Dunia II? Di balik setiap lapisan baja T-90M, tersembunyi satu pesan dingin dari Moskow. Era drone mungkin telah datang, tapi Rusia akan menjawabnya dengan baja dan api.